Halo, perkenalkan nama aku Nadif Raffi Pratama. Aku adalah mahasiswa Universitas Cakrawala dengan nomor induk mahasiswa 251104000003. Oke, jadi pada video kali ini aku akan membahas sebuah materi yang tidak biasa. Ya, bisa kita lihat di sini adalah tampilan Visual Studio Code, di mana ini ada kaitan dengan ngoding. Di sini aku pakai bahasa pemrograman Python. Di sini kita akan bahas materi loop atau looping. Yang perlu teman-teman ketahui, loop itu atau looping, itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, adalah perulangan. Jadi kita akan bahas materi ini, perulangan. Oke, jadi gini, aku pun contoh. Aku pengen ngeprint atau nge-outputkan hello sebanyak 5 kali. Di sini kan kalau misalnya print, dia akan ngeprint cuma sebanyak 1 kali doang. Cara kita ngeprintnya supaya 5 kali, itu kita harus ngopi sebanyak 5 baris ke bawah kan. Bener gak? Ctrl C, enter, kita paste sampai 5 baris ke bawah. Pas kita run, itu memang ada 5 baris. Tapi kan kalau dalam seperti visual seperti ini kan repot banget gitu, atau capek kan. Nah, di sini peran loop akan bermain. Jadi gini, kita akan mulai loop. Di sini rumus loop adalah for. Ingat, Python itu menggunakan bahasa Inggris, language-nya lebih mudah. For adalah untuk kita spasi dulu, kita tulis variabelnya. Terserah. Di sini mau i, mau p, atau namamu sendiri di sininya, itu terserah. Jadi pada umumnya kita pakai for i in range. Jaraknya, range itu di sini untuk mengatur langkah loopnya, atau bisa kita bilang kayak petunjuk buat langkah loopnya lah, gitu kan. Di sini karena kita pengen nge-output atau nge-print hello-nya sebanyak 5 kali, maka isi dari range-nya itu harus 5. Oke. Nah, disclaimer dulu, range 5 ini itu akan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Dia akan start dari 0 karena program akan start mengurutkan suatu angka itu mulai dari angka pertamanya adalah 0. Indeks pertamanya adalah 0 atau urutan pertamanya adalah 0. Lalu indeks terakhirnya itu nggak bakal 5. Karena 5 ini sudah di stop atau dia tidak akan masuk ke dalam urutan. Maka angka terakhirnya pasti angka sebelum dari angka stop ini. Jadi apa? 4. Bener gak? Bener. Nih, kita akan coba. For i in range 5, kita print i. Kita clear dulu. Ketika kita run, benar? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa bisa gitu? Karena di sini urutannya adalah startnya itu dari 0. Program by default. Secara default, secara hal-hal utamanya, program itu akan membaca urutan itu kalau angka itu dari angka utamanya adalah 0. Dan angka terakhirnya adalah dari mana angka 5 ini, sebelum angka 5 itu pasti angka 4. Maka itulah angka terakhirnya. Tapi tenang, di sini 0 ini tetap kehitung. Di sini kan jaraknya pasti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 5 agak kehitung. Dah, berarti jumlah jaraknya adalah 5. Bener gak? 5. Bener. Oke. Di sini kita pengen print hello sebanyak 5 kali. Apakah dia akan bisa ke output sebanyak 5 kali baris ke bawah seperti ini? Di sini ada 5. Kita clear dulu. Benar, ya kan? Nah, di sini kenapa hello pertama? Di sini benar kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini kan pasti kalian pada bingung. Kan kalau dalam range angka pertama adalah 0, maka hello yang pertama tidak akan terhitung. Maka nanti mereka ada 4 baris ke bawah. 1, 2, 3, 4. Yang atasnya enggak, karena
indeks pertamanya atau urutan pertama Anda adalah 0. Nggak gitu guys, nggak gitu. Ingat, ini adalah jaraknya. Tetap 0 itu akan dihitung satu dari jumlah jaraknya. Jaraknya di sini, jumlah lengthnya atau jumlah panjangnya itu tetap jumlahnya sama dengan 5. 0-nya di 1, 1-nya 2, 2-nya 3, 3-nya 4, 4-nya itu adalah 5. Maka saat kita print hello, tetap outputnya keluarnya 1, 2, 3, 4, 5. Program itu, kalau urutannya adalah angka, maka dia akan baca angka pertamanya itu by default itu adalah 0 atau 0. Dan angka terakhirnya itu bukan 5. Di sini kita kan ambil 5. Ini bukan 5. Ini kita stop. 5-nya kita stop. Kita buang. Angka terakhirnya itu pasti angka sebelum 5-nya, yaitu 4. Karena kalau misalnya ini 5, maka hello-nya juga akan jadi 6. Karena panjangnya, ukuran panjangnya ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan. Kode program itu, yang tadi aku bilang, kalau membaca sebuah urutannya adalah, datanya adalah angka, maka dia akan dimulai dari angka urutan pertamanya adalah, indeks pertamanya adalah 0. Angka terakhirnya adalah sebelum angka 5 ini, adalah 4. Kalau 10, berarti sebelumnya adalah 9. Kalau 8, berarti angka sebelumnya adalah 7. Nah, kayak gitu. Maka di sini akan ke-print hello-nya sampai 5 kali. Ini kalau kita gunain for loop cuma satu statement ini doang, itu udah bisa nge-print 5 kali tanpa kita harus ngopi ini sebanyak 5 kali. Nah, disinilah peran for loop itu dimainkan dan range itu dimainkan. Oke, di sini tadi kita udah belajar tentang loop, ya kan? Nah, habis loop itu apa sih? Nah, habis loop itu ada namanya nested loop. Nah, sebelum kita masuk ke nested loop-nya, kita harus paham dulu nih fundamental atau dasar-dasar dari nested loop. Nah, nested loop itu bahasa kasarnya adalah ada loop dalam loop. Atau dalam analogi mudahnya gini. Ada lingkaran kecil dalam lingkaran besar. Gambarnya kayak gini. Oke, di sini aku udah nyiapin paint. Di sini kita akan gambar. Jadi kita buat dulu namanya lingkaran atau bulatan yang gede. Kayak gini. Nah, ini dinamakan loop. Oke. Nested loop itu ada lingkaran lagi dalam lingkaran besar ini. Nah, ini nested loop. Terus ada lingkaran lagi. Ini juga nested loop. Ada lingkaran lagi. Nested loop. Ada lingkaran lagi. Nested loop juga. Nah, jadi gitu. Nested loop itu ada lingkaran kecil dalam lingkaran besar. Ada lingkaran kecil dalam lingkaran kecil dalam lingkaran besar. Ada lingkaran kecil dalam lingkaran kecil dalam lingkaran kecil dalam lingkaran besar. Jadi, seperti itu. Kalau kalian punya yang namanya aplikasi OBS Studio kayak gini, nah ini nested loop nih sampai sana, ya kan? Di sini contohnya kayak gitu. Ini nested loop. Jadi lingkaran ini adalah loopnya karena dia berulang. Terus dalam loopnya ini ada loop lagi. Dalam loopnya ini ada loop lagi. Itu namanya nested loop sampai terakhir. Ya mungkin nggak berakhir sih kalau kita kasih nested loopnya banyak banget. Tapi kita di sini usahain jangan sampai banyak banget untuk kasih nested loopnya karena kita akan memahami yang mudah-mudahnya aja. Oke, pertama aku pengen kasih tahu dulu kenapa pasti kita punya pertanyaan, apa sih fungsinya nested loop itu dan apa gunanya gitu, kenapa kita harus pakai. Nah gini guys, karena kadang kita itu punya dua hal yang harus diulang bersamaan. Kadang dalam gini ya, aku ceritain secara filosofinya, karena dalam kehidupan nyata kita tuh nggak cuma mengulang satu hal, tapi ada dua hal yang berhubungan dan dua-duanya harus diulang. Contoh gini, setiap hari itu kayak kita punya berapa pelajaran sih, misal hari Senin kita pasti punya pelajaran kayak matematika, terus habis itu kayak ada IPA, habis itu IPS. Nah habis itu di hari Selasa itu tuh kita punya pelajaran kayak habis itu kayak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama gitu kan, sampai ke hari Minggu. Nah di sini peran nested loop itu akan dimainkan. Jadi nested loop yang bagian luar ini
itu adalah harinya, bagian dalamnya itu adalah bagian dalam ini, itu adalah isi mapel-mapelnya. Itu gunanya nested loop. Ada lagi nih, selain itu, itu karena alasan kedua itu adalah karena tuh kita butuh mengecek semua kombinasi yang mungkin. Contoh, kayak misalnya, di sini aku kasih contoh kayak aku Nadif. Sini Nadif itu suka pelajaran matematika, biologi, ya. Habis itu ada Konita. Konita itu suka pelajaran IPS, suka pelajaran fisika, matematika. Nah, di sini ada juga Aurel. Nah, Aurel di sini suka biologi dan fisika. Nah, nested loop itu, nah, loop luarnya itu isinya nama Nadif, Konita, Aurel di bagian luar sini. Loop luarnya. Di dalamnya, dalam sini, ya, dalam di dalam loop besar ini, itu isinya mata pelajaran disukai. Nah, di sini kita bisa kasih conditional statement if, jika misal Nadif mata pelajarannya sama nih sama Konita, maka kita bandingin, oh berarti Nadif dan Konita sama nih mata pelajarannya sama-sama suka pelajaran misalnya MTK. Nah, Aurel sama-sama suka Aurel, Nadif dan Konita, Aurel sama Nadif itu sama-sama suka pelajaran biologi sama biologi. Aurel sama Konita juga sama-sama suka pelajaran fisika. Nah, jadi nested loop itu juga bisa kita pakai buat perbandingan. Tapi ingat, harus ada conditional statementnya kayak if, elif, sama else. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, itu komputer tuh juga harus tahu hubungan antara dua hal. Karena kan tadi kalau loop ini, itu kan cuman kayak, ya, hello, 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 hello aja kan, hello aja. Tapi kalau misalnya di nested loop, itu kayak dinyambung, kayak misal hello di samping sini pasti kayak misal di sini hari Senin, di sampingnya pasti matematika. Hari Selasa di sampingnya pasti IPA. Rabu pasti sampingnya adalah misal IPS, kayak gitu. Jadi nested loop itu tuh kayak ada pasangannya gitu loh. Nah, di sini kita akan kasih contoh. Kita akan kasih contoh by number. Jadi gini, for i, ingat variabel pertama terserah mau apa. Misal for Nadif in, di sini kita pakai by default aja, for i in range misal 5, misal 4, ya kan, set. Habis itu, nah di sini kita enter. Dalam loop i-nya kita kasih loop lagi. For, ingat variabel loop kedua itu tidak boleh sama dengan loop pertama atau loop luarnya. Maka di sini kita kasih variabel j atau terserah, tapi berbeda dari i gitu loh. Nah, in range misal kita kasih 5. Untuk range kita udah selesai masalahnya, ya kan. Kalau 4 itu kayak gini. 0, 1, 2, 3. Nah, kalau 5 0, 1, 2, 3, 4. Sorry. Nah, di sini kita print. Ingat printnya itu jangan di luar sini. Jangan di luar sini. Ingat dalam J. Kenapa dalam J? Karena loop bagian dalam ini sudah terinclude atau termasuk dengan loop bagian luarnya. Jadi sama aja. Nah, di sini kita clear dulu. Kita akan jalan. Benar gak? Dia akan berdampingan. Benar. Istilahnya itu kayak gini. Ini ketua tim I. Di sini adalah anggotanya. Anggotanya berisi apa aja? 4 ini. 0, 1, 2, 3. Di sini J juga ketua tim dari range 5. Range 5 ini punya anggota berapa? 0, 1, 2, 3, 4, ya kan? I akan nyuruh anggota pertamanya nih, 0. Anggota pertama 0 nih, disuruh nyari teman di J. Oh, ada banyak. 0, 1, 2, 3, 4. 0, kamu disuruh ketua tim untuk gandeng angka ini. Maka outputnya akan kayak gini. 0 sama 0, 0 teman pertamanya, 0 sama 1 teman pertamanya, teman keduanya 0, 2 ini adalah teman kedua, 3-nya 0, 3 ini adalah teman keempatnya 0, 4 ini adalah teman kelimanya 0. Selanjutnya, kalau ketika si 0 udah nggak ada lagi teman di dalam loop J, dia akan balik lagi, ketua, aku sudah selesai nih nyari teman, tidak ada lagi temanku lagi. Maka si ketua bilang,
istilah gini, 0 kamu istirahat, sekarang kamu anggota 1 nyari ke J, coba kamu cari teman. Nah, cari temannya itu sama kayak 0 nyari teman di J, hasilnya akan seperti ini outputnya. 1 itu teman pertama 0 sampai 1 itu teman terakhirnya 4, sama 2 juga, 3 juga, maka hasilnya akan seperti ini sampai akhir. Nah itu, jadi itu kayak apa namanya, kayak dia tuh punya hubungan otomatis. Kalau di program 0 kayak 0 1 2 3 4 1 0 1 2 3 itu tuh dia harus membelah diri, ya kan, harus membelah diri untuk bisa mendapatkan temannya. Jadi mereka saling keterkaitan dan saling berhubungan. Outputnya kayak gini. Oke guys, tadi kita kan udah belajar loop sama nested loop nih, ya kan. Di sini kita pengen memperdalam lagi nih tentang materi nested loop. Kita di sini buat soal studi kasus tentang nested loop. Jadi di sini aku udah buat contoh soalnya sih. Aku nggak buat contoh soal, tapi di sini outputnya bakal keluar kayak gini. Jadi misal kayak ada Nadif dan Konita menyukai pelajaran yang sama, yaitu matematika diskrit. Nah, di sini kayak perbandingan kan. Nanti itu bakal pakai if, karena kita akan membandingkan misal kayak Nadif sama Konita sama nggak nih suka pelajarannya kayak gitu. Tapi di sini kita bukan mata pelajaran, di sini kita kan sosial media. Kita coba, oke? Di sini kita coba. Oke. Di sini kita akan gini dulu, kita akan menyimpan sebuah datanya dulu. Datanya itu adalah nama-namanya kayak aku, Konita sama Aurel, lalu menyimpan si jenis sosial medianya. Jadi kita tulis di sini data sama dengan. Nah di sini aku akan menyimpan variabel data-datanya ini berupa dictionary. Dictionary ada kok materinya di Python, yaitu tipe penyimpanan data. Tipe penyimpanan data itu ada 3, ada list, tuple, sama dictionary. Setauku itu. Nah di sini aku pakai dictionary, yang dimana dictionary ini bisa nyimpan banyak sebuah tipe data, semua data gitu. Di sini ingat dictionary punya value sama key. Di sini value-nya itu adalah nama kita. Lalu key-nya jangan lupa kasih ini. Key-nya di sini aku bakal isi list, tipe penyimpan data list, di mana list ini akan menyimpan data jenis sosial medianya. Si Nadif suka Instagram. Nadif di sini juga suka YouTube. Suka apa? Facebook. Nadif suka Twitter. Nah, Konita jangan lupa kasih koma, karena kalau nggak kasih koma sama aja kayak gini, kalian menulis sebuah cerpen atau cerita atau sebuah soal, kalian itu nggak mungkin kalian nggak kasih koma kalau misalnya ada jeda. Ada jeda, iya benar. Kayak misalnya nih, kayak Nadif sedang berjalan-jalan di pantai, koma, sedangkan Aurel jalan-jalan di pasar. Kan nggak mungkin Nadif jalan-jalan di pantai, Aurel jalan-jalan di pasar gitu kan, nggak mungkin terus-terusan. Mending kita kasih koma, Nadif jalan-jalan di pantai, koma ada jedanya, Aurel jalan-jalan di pasar. Nah, analoginya sama kayak gitu. Jadi value-nya ini sama key-nya ini, itu kalau mau nambah tipe data lagi atau value-nya lagi, itu kasih koma aja di sebelum value pertamanya. Jadi koma ini itu berfungsi untuk kalian kalau misalnya pengen nambah value lagi gitu. Tidak ada argumen lagi. Konita itu dia suka Facebook, koma YouTube, koma TikTok, koma di sini Aurel, dia suka Instagram, koma Facebook, jangan lupa string karena ini tulisan, Facebook, koma Discord juga termasuk sosial media untuk sekarang. Nah, habis itu baru kita buat loopingnya. Gini cara buat loopingnya, kita pakai nested loop.
for nama satu. Jadi untuk variabel nama satu in data for untuk nama dua in data. Jadi variabel nama satu in data. Jadi variabel nama satu ini akan menyimpan isi dari data-data ini. Karena di data-data ini kan ada value sama key. Kalau dia cuma manggilnya kayak gini doang, maka dia akan manggil value-nya aja, namanya aja. Maka pas kan nama satu nama-nama aja, nama dua nama-nama aja. Di sini kita kasih sebuah perbandingan. If nama satu sama dengan nama dua, maka continue. Lanjut ke kondisi berikutnya. Itu gimana? Misal gini. Kan nggak mungkin kita pengen membandingin nadif nih. Kayak nadif dan nadif kan nggak mungkin. Kita maunya nadif dan konita dengan orang yang berbeda lah istilahnya. Nah, maka di sini kita kasih continue. Lanjutin. Konita sama konita lanjutin, gak usah, jangan di print gitu. Nah, lanjutin. Di sini lanjut ke kondisi berikutnya for media 1, variabel media 1 in data. Di sini kita kasih nama 1. Maksudnya gimana? Gini. Ini adalah materi dari logika tipe penyimpanan data pada Python. Ada list, tuple, sama dictionary. Dimana ini adalah logika untuk memanggil sebuah key dalam dictionary. Dan nama 1, misal di sini udah simpan nadif, loop pertama nadif, maka dia akan manggil key-nya ada Instagram, Facebook, Twitter. Itu for media 2 in data nama 2, kan? Nah, if media 1 itu sama dengan media 2 jika sosialnya, misal si nadif, yaitu sosial medianya adalah sama dengan sosial medianya konita. Di sini makanya media 1 sama dengan media 2, maka print. Di sini kita pakai format string aja. Di sini jangan lupa kalau kalian pengen manggil variabel dalam format string itu harus pakai tanda kurung kurawal kayak gini. Nama 1 dan nama 2 menyukai sosial media yang sama, yakni ini kita terserah mau manggil media 1 media 2 karena udah sama-sama aja, karena mereka sama-sama menyukai media sosial yang sama. Contoh media 1 di sini, maka akan ke print seperti ini. Boom. Nadif dan konita menyukai sosial media yang sama, yakni Facebook. Benar gak nih? Nadif konita, yaitu Facebook sama Facebook. Oh benar, oke. Nadif dan Aurel menyukai sosial media yang sama, yakni Instagram. Oke, sip, betul. Nadif dan Aurel menyukai sosial media yang sama, yakni Facebook sama Facebook. Benar. Konita dan Nadif menyukai sosial media yang sama, yakni Facebook. Benar, oke. Konita dan Aurel menyukai sosial media yang sama, yakni Facebook dan Facebook. Oke, benar. Aurel dan Nadif benar, dan benar. Oke, gitu. Jadi gini, bahasa kita akan jelasin secara bahasa manusiawinya. Untuk variabel nama _1 in data. Jadi di sini aku jelasin bahwasannya karena dia cuma manggil data doang, kan di sini data isinya ada key sama value, kan dictionary kan. Di sini dia cuma manggil data doang, maka dia cuma manggil value-nya, namanya aja, nggak usah key-nya nggak usah ikutan. Berarti nama 1 sama nama 2 di sini akan berisi nama. Oke. Nah, di sini kita kasih conditional statement buat apa? Buat ngebandingin jika variabel nama 1, misalnya ada variabel nama 1 itu kan nadif konita Aurel, nama 2 pasti juga nadif konita Aurel. Jika sama, maka continue, langsung aja jalanin yang ini. Gitu. Langsung aja jalanin conditional yang selanjutnya, yaitu for loop yang ini. Gitu. Jadi dia nggak bakal
nggak bakal kayak Nadif dan Nadif, Konita dan Konita, Aurel dan Aurel, itu nggak bakal ada karena udah dilanjut ke loopingan selanjutnya. Untuk media pertama, data-data nama satu misalnya Nadif, sosial medianya apa nih, Kiki, Instagram. Media 2 misalnya Nadif, sosial nama ini apa nih, misal media 2-nya namanya adalah misal Konita, sosial medianya apa nih, misal Facebook gitu kan. Jika sosial media satu, misal sosial medianya Nadif sama dengan sosial medianya Konita, maka print nama satu misal Nadif dan Konita menyukai sosial media yang sama, yakni Facebook. Maka keterusannya, ngeloopnya akan seperti ini. Nah, kenapa tidak ada nama yang sama kayak Nadif dan Nadif, Konita dan Konita, Aurel dan Aurel? Karena kita udah kasih statement seperti ini. Pokoknya setiap ada nama Nadif dan Nadif, udah continue, gak usah jalanin, gak usah di print. Makanya di print, ya udah nama yang berbeda. Konita dan Konita, berarti udah gak usah di print, nama yang lain deh. Konita misal Konita dan Aurel, Konita dan Nadif kayak gitu. Jadi kenapa di sini nggak ada Nadif dan Nadif, Konita dan Konita, Aurel dan Aurel, nggak ada yang nama yang sama? Kita udah kasih conditional statement kayak gini, gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian pengen lebih rapi, kalian bisa nambahin print di sini. Ini fungsinya buat ngasih enter sebenarnya, print kosong. Kalau print itu kan kayak misal kayak gini, bla bla bla. Tuh, kayak gini-gini. Tapi kalau kita kosongin, itu ya udah kosong. Tuh, kayak gitu. Ada spasi. Kan jelek banget ya. Kayak nggak enak dipandang. Kita pengen Nadif itu dekat. Terus Konita itu dekat. Terus habis itu Aurel itu dekat. Jadi nggak bisa. Tuh kita kasih printnya di sini, di bagian namanya aja. Coba kalau kita kasih di sini jadinya apa? Nah, di sini berarti kita mundurin lagi di nama ini. Nah, tuh karena ini pas di bagian nama kan, maka dia akan spasinya di bagian nama. Spasi, gitu guys. Nah, kalau kalian pengen nyoba-nyoba, itu bisa kalian misalnya, kalian tuh harus ada muncul rasa penasaran kalau dalam coding. Misal kalau printnya taruh sini jadi gimana ya spasinya? Oh gini, oh berarti aku harus di sini aja supaya lebih rapi. Nah, jadi kalian tuh akan menemukan jalan keluar yang lebih bagus. Insight kalian tuh bakal lebih tercapai yang baru-barunya gitu loh. Jadi kalian punya kreatifan tersendiri. Mungkin ini aja untuk studi kasusnya dan untuk materinya. Semoga kita sama-sama memahami dengan baik, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.